ketertipuan kaum mukminin yang melakukan maksiat atau kedurhakaan. Mereka adalah orang yang mengandalkan pengampunan Allah dan melalaikan usaha atau amal soleh. Ketertipuan orang-orang yang beriman kepada Allah, maka itu adalah perkataan mereka, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan ampunannya dapat diharapkan. Maka mereka pun bersandar dan berpegang kepada ampunannya, lalu mengabaikan amalan-amalan soleh. Ketertipuan itu berasal dari harapan. Orang-orang itu mengatakan bahwa berharap kepada Allah merupakan kondisi spiritual yang terpuji pada saat manusia hidup di dunia, bahwa rahmat Allah sangat luas, bahwa ampunannya, bahwa nikmatnya sangatlah banyak, dan anugerahnya berlimpah. Dan kami adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kami berharap kepadanya dengan wasilah keimanan kami serta kemurahan dan kebaikannya. Sumber ketertipuan tersebut boleh jadi pemicu ketertipuan mereka itu adalah karena mereka bersandar kepada kesalihan leluhur mereka. Itu adalah ketertipuan yang sangat parah, sebab leluhur mereka yang solih dan waro pada waktu yang sama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Susunan argumentasi yang dibisikkan kepada mereka oleh setan adalah sebagai berikut. Tuhan yang telah mencintai seseorang pasti akan mencintai anak orang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata setan, telah mencintai orang tua kalian, maka Allah pasti mencintai kalian juga, maka kalian tidak perlu melakukan ketaatan kepada Allah. Maka mereka bersandar kepada argumentasi bisikan setan tersebut dan menipu diri mereka sendiri di hadapan Allah. Mereka tidak tahu bahwa Nabi Nuh alaihi salam ingin mengajak anaknya untuk naik ke dalam bahtera, tapi dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan anak Nabi Nuh itu dengan air bah yang dahsyat bersama kaum Nabi Nuh yang kafir. Mereka melupakan firman Allah, seorang pendosa tidak memikul dosa pendosa lainnya, dan setiap orang hanya bertanggung jawab atas usahanya. Orang yang menyangka akan selamat berkat ketakwaan leluhurnya sama dengan orang yang menyangka dapat kenyang karena orang tuanya sudah makan, atau hilang dahaganya karena orang tuanya sudah minum. Ketakwaan itu adalah kewajiban individual. Ketakwaan orang tua tidak bisa mengcover ketakwaan anaknya. Pada hari itu orang-orang akan lari dari saudara, ibu dan ayahnya, juga pasangan hidup dan anak-anaknya, kecuali bantuan melalui jalur syafaat. Mereka lupa sabda Nabi Muhammad, orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya dan bekerja untuk kehidupannya setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah yang mengikuti hawa nafsu dan menggantungkan berbagai angan-angan kepada Allah. Mereka lupa firman Allah, orang-orang yang beriman, hijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang berharap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu adalah balasan bagi perbuatan mereka. Harapan tidak sah kecuali jika diiringi perbuatan. Jika tidak, itu tidak lain dari ketertipuan. Subbab tentang orang-orang yang menipu dirinya sendiri dengan perbuatan-perbuatan baiknya yang sedikit, sedangkan perbuatan-perbuatan buruknya banyak. Dan serupa dengan orang yang terdahulu yang menipu dirinya sendiri dengan beriman tapi tidak melakukan kebaikan karena mengandalkan kesalihan leluhurnya. Ketertipuan sejumlah orang yang melakukan ketaatan dan kemaksiatan sekaligus, akan tetapi kemaksiatan mereka lebih banyak dan mereka mengira akan mendapatkan ampunan dan menyangka bahwa neraca kebaikan mereka jauh lebih berat daripada neraca keburukan. Ini adalah puncak kebodohan. Anda bisa melihat salah seorang dari mereka berinfak dengan sejumlah dirham yang ia peroleh dari sumber yang boleh jadi halal atau haram, sementara yang ia peroleh
dengan merampas harta orang lain atau dari jalur yang syubhat jauh lebih banyak. Orang itu seperti orang yang meletakkan di salah satu neraca timbangan 10 dirham dan meletakkan di neraca yang lain 1000 dirham. Lalu ia ingin agar neraca yang berisi 10 dirham itu lebih berat. Itu adalah puncak kebodohan. Sebab tentang ketertipuan orang-orang yang menyangka bahwa kebaikannya lebih banyak daripada maksiatnya. Jika dia mengerjakan ketaatan tertentu, maka ia mengingat-ingatnya dan menganggapnya banyak. Seperti orang yang beristighfar atau membaca tasbih dengan lisannya pada waktu malam atau siang, misalnya 100 atau 1000 kali, kemudian dia menggunjing orang-orang Islam dan mengucapkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah sepanjang hari. Dia memperhatikan keterangan agama tentang keutamaan tasbih dan menutup mata dari berita-berita atau keterangan-keterangan agama tentang hukuman bagi orang yang menggunjing, berdusta, mengadu domba, dan orang munafik. Itu sepenuhnya adalah ketertipuan. Menjaga lisannya dari kemaksiatan jauh lebih penting daripada tasbih-tasbihnya.